Smolker, sejak perseteruan dengan Pratiwi Novianti bergulir panas, publik pun kerap dibuat penasaran dengan siapa sebenarnya sosok Hery Kunchoro. Sebagai pengusaha kelas atas asal Surabaya, ia nyatanya cukup dikenal luas oleh kalangan selebriti. Salah satunya diva dangdut Indonesia, Inul Daratista. Secara eksklusif, Inul pun membagikan kisah bagaimana Hery menjadi salah satu sosok penting dalam perjalanan karirnya. Ia mengungkap bahwa pria yang akrab disapa Papi itu sangat berjasa saat masih memulai karir sebagai penyanyi. Bahkan, Hery juga menjadi salah satu yang mendorong Inul untuk mengadu nasib di Jakarta sehingga meledak dan dikenal menjadi penyanyi dangdut top tanah air seperti sekarang. Pengalaman gak sedikit ya, Bi. Banyak ya, Bi. Banyak. Jadi saya itu belajar dangdut itu jam terbangnya di sini. Jadi kenapa jam terbangnya banyak di sini? Karena dari jam 9 itu tamu bukanya sih sebenarnya udah dari sore mungkin ya, Bi. Tapi kalau dangdutan itu jam 9 sampai jam 2 biasanya. Nah itu kalau aku nggak ada kerjaan di tempat yang lain itu ya ngetemnya di situ. Jadi nyanyi lagu itu dari lagu zaman lawas, zaman kan masih namanya aku masih kecil ya. Tapi repertoir lagu, stok lagu aku tuh banyak. Karena ya kayak gini, layanin tamu itu nyanyi terus kan. Dan artisnya juga nggak banyak, paling ya 3 ya, Bi ya. 3, 5 itu bergilir. Jadi kita tuh belajar lagu tuh banyak banget. Yang pertama keuntungannya di situ. Jadi bisa kemana aja akhirnya gitu. Dan salah satunya ya Rasa Sayang ini, dari Rasa Sayang 1, 2, 3 sampai puluhan. Ya emang di sini tempatnya. Kalau di tempat-tempat yang lain biasanya sih aku nyanyi di hotel kayak lounge kayak gitu ya, Pi ya. Jadi lagu popnya banyak gitu kalau di hotel, karena kan tamu-tamunya beda sama di klub kayak gitu. Jadi ya keuntungannya di situ dan honornya dari aku dibayar mobil. Gitu aja, Pi. Coba ngomong. Dibayar murah dulu bayarnya. Gitu. Murah sekali. Jadi aku diusir-usir. Pokoknya Gon gak capek tak Gon nyanyi nenggone Rasa Sayang to nenggon aku. Kamu keluar dulu deh. Kamu ke Jakarta sana ngadu nasib gitu. Ekspansi. Saya yang dorong itu. Ngadu nasib sana ke Jakarta. Itu loh Ratna Anjani tuh tak bayar mahal kan. Berapa sih, Pi? Lupa ya udah tahun Mahal berapa loh. itu. Bermahal kan. Kita nggak tahu nasib orang ya. Tahu-tahu aku booming di Jakarta gitu. Dan ya happy gitu. Tapi Sekarang diva ini. dan menjadi artis kesayangan Rasa Sayang juga. Meskipun kini sudah menjadi selebriti top, namun Inul bukanlah sosok kacang yang lupa akan kulitnya. Secara belak-belakan, Inul mengaku masih sering kali menyempatkan waktu untuk datang ke tempat Hery, terutama saat dirinya sedang ada pekerjaan di Surabaya, untuk sekedar mampir atau tampil sebagai penyanyi. Bahkan ia tidak pernah mempermasalahkan soal budget sebagai salah satu bentuk balas budinya. Kalau artis-artis Jawa Timur semuanya kalau sama Papi Hery nih sungkem. Tapi walaupun dia sukses sekarang sebagai artis ya kelas papan atas lah, artis diva, dia tetap ingat di sini. Kalau dia Surabaya kadang-kadang aku pengen nyanyi, kangen sama penggemar-penggemarku. Ya langsung dia datang gitu. Iya, jadi ya Kadang bukan saya yang minta, dia yang minta sendiri. Karena dia kangen sama penggemarnya gitu. Ya suka gitu pas lagi Pi, aku nyanyi nenggone Sheraton, aku ke Marriott gitu. Kapan? Minggu ngarep. Ya wes. Kalau jadi mampir gitu. Ya udah. Gitu aja. Jadi kalau dia Gak pakai Surabaya- kontrak aja salah. Gak pakai kontrak. Nggak pakai tanya honornya berapa dia. Enggak pernah tanya mau dikasih uang saku berapa aja juga aku enggak minta yang harus sesuai kontrak kayak semua, enggak. Dibayar 10 juta oke, 5.000 ya oke. Pak support kamu harus di Jakarta gitu. Akhirnya ya berhasil juga di Jakarta. Apa yang diperlihatkan oleh Inul seolah berbanding terbalik dengan Pratiwi Novianti yang belakangan sedang ramai jadi sorotan publik. Menurut pengakuan para karyawan Hery Kunchoro, sang owner memberikan segala fasilitas kepada Novi saat ia dan timnya berkarya sosial di Surabaya. Bukan hanya akomodasi, bahkan
Tempat tinggal pun disiapkan hingga menyuguhkan hiburan, di mana Novi kerap kali datang ke klub malam milik Harry. Komunikasi waktu dia di Jakarta, saya di Surabaya, seringlah komunikasi. Komunikasi baik pun, by WA juga sering gitu ya. Terus satu saat dia bilang, saya mau ke Surabaya, mau bikin konten di Jawa Timur. Ya saya ini perlu tempat, dia bilang gitu. Karena Novi kan tidak kenal siapa-siapa di sini kan. Akhirnya ya sudahlah, saya siapin tempat itu. Dia sama timnya. Sudah jalan ya seperti biasa, dia keliling kemana, pulang malam. Ya suatu saat dia juga, aduh pengen refreshing lah gitu. Ya udahlah, kebetulan saya punya klub. Udah refreshing tempat saya aja lah, santai-santai. Ya itu dia sering kesini ya. Oh iyalah pasti, soalnya logikanya kalau orang nggak pernah minum sedikit saja itu pasti sudah mabuk, apalagi alkohol miras kan, kecuali bir ya. Sedangkan biasanya kalau dia datang di mejanya pasti lebih dari 1 botol, 2 botol lah, 3 botol pasti. Kan jelas sudah terbiasa kan. Saya dan beliau itu tidak pernah ada komunikasi sudah bertahun-tahun. Dengan adanya case ini, beliau muncul. Dan itu yang ngebuat saya kaget, kok dia memberikan statement yang membuat saya nggak tahu tujuannya apa. Dan ini jauh dari urusan case yang saat ini sedang berjalan. Case saya ini terkait tentang sama AS. Dan dia muncul dengan tidak ada urusannya sama AS. Untuk menjatuhkan saya, untuk menyerang personal, saya nggak tahu itu tujuannya apa. Awal mula panasnya perseteruan Pratiwi Novianti dengan Harry Kunchoro ternyata pada bulan November 2024. Novi sempat menghubungi Lia, sang asisten HK, untuk membuatkan klarifikasi terkait video dirinya di klub malam. Padahal saat itu belum tersebar ke publik, sehingga akhirnya ditolak. Permasalahan jadi semakin pelik saat Novi membongkar chat pribadi dengan Harry di media sosial. Novi bahkan melayangkan somasi kepada Harry karena dinilai mencemarkan nama baiknya. Ya tega banget gitu. Teganya kok bisa ngasih tahu chatnya bapak. Jadi ya apa, saya langsung WA dan Novi, loh kak kok di up gitu, apa kok di blow up, terus biarin aja mbak itu. Saat saya waktu itu Novi jawabnya ya biarin aja mbak, saya nggak ngelebih-lebihin kok gitu. Tapi kan itu chat pribadi bapak, kenapa ini apa ya. Jadi saya tuh bisa dibilang kecewa ya karena kebaikan bapak yang dulu itu apa namanya kok nggak diinget gitu kan. Terus tiba-tiba nge-share chatnya bapak, itu kan juga dampaknya ke bapak juga, dari keluarga, terus apa ya banyak lah dampaknya dari chat itu. Udahlah Teh, maksudnya kan Bapak owner ini kan baik sekali sama Teteh, tidak pernah menyalahi aturan juga. Tolonglah sudah stop di sini aja Teh. Terus soal chat Bapak owner, tolonglah Kak, jangan seperti itu. Bapak owner kurang baik apa coba? Kenapa sampai menyebarkan di story-story gitu ya? Sedangkan Bapak punya keluarga, Bapak punya anak, Bapak relasinya orang-orang penting. Bapak ini bukan owner abal-abal. Tolonglah Kak, jangan seperti itu. Tolong stop sampai di sini. Dan saya udah buat surat kuasa, nanti Pak Togar yang akan menentukan semuanya ini. Kalau saya kan sudah buat surat kuasa ya, jadi nanti supaya jangan nanti ada miskomunikasi antara saya dengan Pak Togar gitu. Biar Pak Togar semuanya akan menjelaskannya gitu. Dan Pak Togar sendiri tahu yang di dalam video itu apa, dia tahu. Ya, jadi saya nggak bohong. Ya, apa yang dikatakan dalam somasi itu semua ada buktinya. Pengacaranya Mbak Desna itu kan baru tahu sama Novi ya, baru kenal sama Novi. Boleh dikatakan seperti hanya tahu covernya aja, tapi kan nggak tahu isinya. Saya yang tahu persis, yang berhubungan sama Novi, yang kenal sama Novi sekian lama,
Bahkan sering saya katakan, saya kenal dari Novi, tahu dari A sampai Z, ujung rambut sampai kaki. Itu semua saya tahu. Sedangkan pengacaranya itu nggak tahu sama sekali. Dan saya yakin Novi nggak mungkin berani buka-bukaan ke pengacaranya. Ya mungkin dia merasa malu kalau buka-bukaan, akan ketahuan belangnya, sehingga dia ngomong ke pengacaranya, baik. Ya, yang dimaksudkan ke pengacaranya selalu omongan yang baik semuanya. Tapi nggak tahu internalnya di mana, yang tahu saya. Sebagai sosok yang tahu betul dan mendapat banyak dukungan dari Hery Kunchoro, Inul Daratista pun memberikan pesan menohok terkait balas budi. Bahkan, meski kini dirinya sudah menjadi bintang, Inul masih tetap menerima berbagai kebaikan dari Hery dan sangat mengapresiasi hal tersebut. Karena itulah, ia tidak akan pernah mungkin melupakan jasa-jasa pria yang sudah ia anggap sebagai keluarganya sendiri itu. Sebagai orang tua yang ngomong, terus sebagai orang yang ngayomi, terus kita nggak bisa pungkiri bahwa beliau adalah salah satu orang yang berpengaruh juga dalam hidup saya gitu. Jadi ya kita harus sebagai orang itu ya harus ngerti balas budi, walaupun sebenarnya nggak minta balas budi, karena saya juga kadang-kadang juga walaupun nggak nyanyi, kadang-kadang aku pulang dari nyanyi gitu, Pi lagi apa? Loh kan nondi? Lah aku mari nyanyi nang Jawa Marriott gitu. Oh ya wes, tapi aku gak nyanyi nang kono yo. Kesel aku. Ya wes ini ya wes. Dikasih uang 30 juta, 20. Enak ya? Nih, desang. Enak lah. Walaupun Diva kadang-kadang dikasih uang sangu gitu ya. Aku tetap apresiasi ya, tak terima lah kayak itu kemangan bakso oleh akeh. Saya tidak mengharuskan kamu pernah ditolong, kamu harus terima kasih, nggak harus begitu gitu. Tapi karena setiap orang itu punya privacy, punya pribadi yang masing-masing ya, ono sing elek, ono sing apik gitu. Tapi aku bersyukur alhamdulillah dikasih hal yang baik-baik gitu. Tapi seenggaknya kalau kita sudah pernah baik sama orang, ya paling tidak kita harus balas baik juga gitu. Jadi nggak boleh Lupa akan Apa? kacang lupa kulitnya. Gimana sih? Inul yang diketahui memiliki gurita bisnis karaoke juga mengaku belajar banyak hal dari Hery. Apalagi dirinya sudah terbukti sukses sebagai pengusaha selama bertahun-tahun dan menjadi salah satu yang bertahan hingga saat ini. Bersama dengan rasa hormatnya yang begitu mendalam, Inul mengutarakan doa dan harapan untuk Hery dan akan terus menjaga hubungan baik mereka sampai kapanpun. Nah kemarin juga kan aku mau kemarin buka di Surabaya di Sutos. Kemarin tuh sempet mau di take over karaoke, nek kon nggak ngurusin, terus kini aku yang ngurusin katanya gitu. Sempet juga kayak gitu. Terus kok nek ono duit, terus kini cemplungan gini ya kayak apa ya? Dibilang bapak anak iya, dibilang pegawainya iya, dibilang temen iya, ya temen partner bisnis juga iya, pokoknya semua iyalah. Tapi kita tetap menjadi keluarga gitu, walaupun beda pekerjaannya gitu. Tapi bagi aku nggak ada masalah karena setiap orang itu punya jalan hidup masing-masing gitu. Yang penting saling menghormati gitu. Dan aku lihat papi di situ. Kita doain papi sehat. Amin. Panjang umur, Amin. tetap memberikan peluang dan pekerjaan buat siapapun. Klubnya juga tetap berjaya, tetap eksis gitu. Aku melihat teman-teman kompetitornya semuanya udah pada KO, beliau tetap berjaya berkibar.